Halo adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Anak GKPJ. Hari ini Lause Yeni ditemani oleh Lause Winda. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar adik-adik semua nih? Lause harap kabar adik-adik semua baik-baik aja ya. Nah adik-adik sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Lause mau tanya sama adik-adik, gimana ya sikap beribadah online yang baik itu? Ya, yang pertama itu kita harus memuji Tuhan dengan semangat adik-adik ya. Tidak boleh main-main. Kemudian yang kedua, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita duduk yang rapi, duduk yang tenang adik-adik ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan lause kita adik-adik supaya cerita firman Tuhan boleh kita dengar dengan baik. Terus apalagi lause ini? Yang ketiga, adik-adik harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Ya, adik-adik ya. Iya. Duduk dengan rapi dari pujian, dengarkan firman Tuhan sampai penutup. Adik-adik harus mengikutinya sampai selesai. Dan yang terakhir, adik-adik ambil sikap berdoa yang sopan. Walaupun Lause tidak melihat, papa mama tidak melihat, tapi Tuhan Yesus di surga melihat. Adik-adik. Oke, yuk hari ini Lause kita mau mengajak adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk memuji Tuhan Lause. Iya, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo semua bangkit berdiri ya adik-adik ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulia tahun panjang hidup. 祝谢小祝这些小，祝这些小，使我们能广大家庭，亲爱肩负同好相信，快乐团结的新生命，心系曾经，赞美不停，儿童爱主教为复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。 Adik-adik yang ada di rumah semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini kami masih boleh kembali Tuhan beribadah walau secara online. Tuhan kami bersyukur Tuhan memelihara kami sepanjang hidup kami ini. Tuhan saatnya kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Berkati puji-pujian yang mau kami naikkan, firman Tuhan yang mau kami dengarkan. Berikan kami hati Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Lause Winda, Iya Lause ini. Tuhan itu sangat baik sekali loh Lause. Iya betul Ya, Lause. dia sudah memelihara kita dari tahun 2020 sampai sekarang di tahun 2021 pun Tuhan tetap memelihara kita, ya kan? Nah adik-adik, hari ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, Lause Yani, sebentar Ya, lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lause. Akan ada Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Lause Yani mau mendengarkan firman Tuhan enggak? Mau Lause, di mana tuh Lause? Di sekolah minggu kita, Lause. Oh, di sekolah minggu kita. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan yuk Lause Winda. Adik-adik kita dengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Iya, tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu lagi adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagu Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Sekali lagi. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Nah, adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause mau adik-adik semua untuk duduk yang rapi, pasang telinganya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Nah, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause harap kalian duduk dengan tenang ya di dalam rumah, memakai pakaian yang sopan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolonglah Lause kami dan juga setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang anak-anak yang tidak menghormati Allah dan juga tidak taat terhadap orang tuanya. Nah, bacaan hari ini Lause ambil dari
kitab 1 Samuel pasal yang kedua sampai dengan pasal yang keempat ayat 18. Nah adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan bahwa ada seorang imam yang bernama Eli. Namanya siapa? Imam Eli. Nah Imam Eli ini dia menjabat sebagai imam besar pada waktu kemah pertemuan dan tabut perjanjian Allah berada di Silo. Nah Imam Eli ini memiliki anak namanya Hofni dan Pinehas. Siapa namanya adik-adik? Hofni dan Pinehas. Nah, anak-anak Imam Eli ini adalah juga seorang imam. Nah, imam ini merupakan perantara ya antara Allah dengan manusia. Nah, Rosa akan membacakan satu ayat daripada di dalam Alkitab. Nah, 1 Samuel pasal yang kedua ayatnya yang ke-12 berbunyi, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, artinya apa adik-adik? Walaupun kedua anak Imam Eli ini merupakan seorang imam, tetapi mereka berlaku jahat di mata Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak mengikuti perintah-perintah atau petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Nah, mendengar hal ini, akhirnya ada beberapa orang yang menyampaikan kepada Imam Eli yang adalah papanya. Nah, mereka berkata, anak-anakmu telah melakukan hal-hal yang jahat. Kalau kami mau mempersembahkan korban persembahan kepada Allah, nah mereka mengambil bagian yang menjadi milik Allah. Mereka mengambil bagian yang terbaik yang seharusnya diberikan kepada Allah. Mereka ambil untuk mereka sendiri. Mereka tidak memberikannya kepada Allah. Nah, mereka telah berdosa. Mereka tidak memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, melainkan mereka ingin memimpin bangsa Israel untuk melawan Tuhan. Mereka telah berdosa. Nah, mendengar hal ini, apakah Imam Eli senang atau sedih adik-adik? Imam Eli sangat sedih mendengar hal ini. Oleh karena itu, dia sebagai papanya memanggil kedua anaknya ini. Tadi siapa namanya? Hofni dan Pinehas. Dia memanggil mereka dan berkata, Papa sudah mendengar tentang kalian. Kalian melakukan hal-hal yang buruk. Nah, siapakah yang akan menolong kalian jikalau kalian berdosa terhadap Allah? Nah, papanya berbicara seperti ini kepada anak-anaknya. Nah, apakah Hofni dan Pinehas bertobat adik-adik? Nah, Hofni dan Pinehas tetap tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh papanya. Dia cuek, dia tidak mempedulikan apa-apa. Dia tetap berbuat semau mereka. Mereka tetap melakukan dosa di mata Tuhan. Nah, adik-adik, setelah melihat hal ini, Imam Eli apakah lanjut lagi menghukum mereka adik-adik? Nah, rupanya tidak ya adik-adik. Imam Eli diam saja, dia hanya menegur mereka tetapi tidak menghukum mereka. Nah, melihat hal ini Allah tidak suka ya adik-adik, Allah tidak senang bahwa Imam Eli tidak melakukan apa-apa, dia tidak menghukum anak-anak mereka. Oleh karena itu Imam Eli pun Allah memerintahkan kepada seorang nabi kepada Imam Eli untuk apa? Untuk mengingatkan kepada dia bahwa apa yang dilakukan Imam Eli ini telah salah. Allah berpesan melalui nabi itu bahwa Allah telah mengaruniakan keluarga Imam Eli anugerah yang menjadi seorang imam dan juga telah memberikan bagian yang baik dari setiap persembahan yang akan diberikan kepada Allah. Dan juga Allah berpesan melalui nabi itu, mengapa engkau lebih menghormati anakmu daripadaku sambil engkau mengemukkan dirimu dengan setiap bagian yang terbaik daripada korban sajian umatku Israel? Nah, Allah berpesan seperti itu melalui nabi ini. Nah, mendengar hal ini, akhirnya Imam Eli pun sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak menghukum anak-anaknya untuk berbalik kepada Tuhan. Pokoknya dia bersalah. Nah, adik-adik, kemudian nabi itu berpesan lagi lebih lanjut bahwa keluarga Imam Eli tidak akan lagi menjadi imam besar Allah. Dan juga kedua anak Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, akan mati di hari yang sama. Dan juga tidak akan ada orang yang berumur panjang di dalam keluarga Imam Eli. Mendengar hal ini, pastinya Imam Eli sangat sedih ya anak-anak. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu berselang, terjadilah peperangan antara bangsa Filistin dan juga bangsa Israel. Nah, di dalam peperangan ini terjadilah peperangan yang hebat ya adik-adik. Dan juga hasilnya bangsa Israel pun kalah. Dan di waktu itulah
anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas mati adik-adik. Dan selain itu akibat dari peperangan itu tabut perjanjian Allah telah direbut oleh bangsa Filistin. Nah, pada waktu itu di hari yang sama ada orang-orang yang memberitahukan kepada Imam Eli. Pada saat itu Imam Eli sedang duduk di kursi di pinggir jalan. Orang-orang itu menyampaikan bahwa kedua anaknya telah mati, Hofni dan Pinehas telah mati, dan juga tabut perjanjian Allah telah direbut oleh bangsa Filistin. Nah, mendengar hal ini, Imam Eli langsung jatuh dari kursinya. Dia mati. Wah adik-adik, ini merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan ya adik-adik, bahwa kedua anak Imam Eli mati pada hari yang bersamaan, tabut perjanjian Allah juga direbut, dan juga Imam Eli juga mati. Nah adik-adik, Imam Eli sebenarnya ingin mengasihi Allah, tetapi dia tidak mengutamakan Allah, dia lebih mengasihi anak-anaknya daripada Allah. Nah adik-adik, Imam Eli telah gagal mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari hari ini adik-adik? Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus mengasihi Allah dan menjadikan Dia yang paling utama dalam hidup kita. Kita lebih mengasihi Dia, kita lebih menghormati Dia dan menaati Dia daripada segala yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar apa hari ini? Kita belajar bahwa kita harus menaati orang tua kita yang sudah Allah tempatkan untuk mendidik kita. Kita bersyukur ya atas orang tua yang telah Tuhan sediakan. Orang tua mendidik kita agar kita taat kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Dan juga kalau kita taat kepada orang tua kita, taat kepada firman Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan, bukan dihukum seperti anak-anak Imam Eli. Nah, selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 35. Bunyinya, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Nah, ayo adik-adik, saya akan ulangi sekali lagi. Yuk, mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Nah, sekian adik-adik cerita Lause pada hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup lebih mengutamakan Engkau daripada segala yang ada di dalam hidup kami, dan juga lebih mengasihi dan menghormati Engkau. Dan Tuhan, tolonglah kami juga untuk menaati orang tua yang telah Engkau sediakan untuk mendidik kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Kalau saya ingatkan, minggu depan jangan lupa ikut ibadah online lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya kepada Lause yang sudah membawakan firman Tuhan. Lause mau tanya sama adik-adik, sama Lause Yeni, gimana firman Tuhan kita hari ini ya? Bagus Lause. Iya bagus adik-adik ya. Tapi menurut adik-adik gimana ya? Pasti bagus juga ya adik-adik ya. Iya. Nah, sesuai firman Tuhan yang kita dengar, kita mau belajar untuk menurut kepada perintah Tuhan. Lause mau ajak adik-adik semua untuk nyanyikan satu lagu, Hidup Menurut Perintahmu. Kita nyanyi 2 kali ya. Biarlah aku hidup
adik-adik ya, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Lause, saatnya kita harus berpisah nih sama adik-adik kita yang ada di rumah. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Ya. Di rumah, yuk semuanya kita ambil sikap hormat, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk ibadah dari awal hingga akhir yang telah kami ikuti Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk Lause yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang sudah belajar firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh tersimpan di dalam hati kami. Tuhan berkati juga untuk kesehatan kami, juga untuk papa, mama. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Saya Yeni dan Sabinda mengucapkan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.